Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini aku akan membahas tentang kehamilan patologi. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Nyonya M, hamil anak ketiga, mengatakan belum pernah keguguran dan usia kehamilannya sekarang 39 minggu. Nyonya M datang ke bidan dengan keluhan sejak 1 hari ini tidak merasakan gerakan bayinya. Nyonya M mengatakan semalam jatuh dari tempat tidur. Diagnosis yang tepat untuk kasus Nyonya M adalah A. IUFD, B. IUGR, C. BBLR, D. prematur, dan E. solusio plasenta. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. IUFD. IUFD atau intrauterine fetal death adalah kondisi janin yang tidak hidup lagi dalam kandungan. Tanda gejala IUFD adalah tidak terasanya gerakan janin oleh ibu selama 24 jam dan denyut jantung janin sudah tidak terdengar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 2, Nyonya B usia 22 tahun G1P0A0 mengatakan hamil 2 bulan, datang ke bidan praktek mandiri mengeluh mengeluarkan flek-flek darah dari kemaluan dan perut terasa mules. Hasil pemeriksaan inspekulo didapatkan belum ada pembukaan. Asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Lakukan kuretase, B. Istirahat tirah baring, C. Rujuk ke rumah sakit, D. Observasi jumlah pendarahan, E. Pemberian terapi anti pendarahan. Jadi dari tanda dan gejalanya yang ibu alami mengarah ke diagnosa abortus imminens. Abortus imminens ini yaitu terjadi perdarahan sebelum usia kehamilan 22 minggu dengan tanda gejalanya keluar darah berupa flek, serviks belum ada pembukaan, tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan, nyeri perut bagian bawah dan uterus teraba lunak. Abortus imminens adalah abortus yang sifatnya masih bisa dipertahankan. Keadaan ini tergantung dari adekuatnya asuhan yang diberikan kepada klien. Pada kasus abortus imminens tidak ada pengobatan khusus, tetapi asuhan yang biasa dilakukan adalah dengan istirahat tirah baring, kurangi aktivitas fisik, hindari hubungan seksual, dan observasi jumlah pendarahan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang B, istirahat tirah baring. Soal nomor 3, Nyonya K usia 30 tahun G2P1A0 mengatakan hamil 8 bulan, datang ke rumah sakit, mengeluh kaki dan tangan bengkak. Hasil anamnesa menyatakan bahwa ibu pernah menderita hipertensi sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90 mm hidrogirum, nadi 100 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pemeriksaan laboratorium protein urin positif 1. Diagnosa yang tepat sesuai kasus tersebut adalah A. Preeklamsi ringan, B. Preeklamsi berat, C. Hipertensi esensial, D. Superimpos preeklamsi, dan E. Eklamsi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Preeklamsi ringan. Preeklamsi ringan adalah timbulnya hipertensi atau tekanan darah meningkat lebih dari 140/90 dan tidak lebih dari 160/110, disertai dengan protein urin positif pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi kata kuncinya protein urinnya sudah positif 1 dan tekanan darahnya sudah di atas 140. Jadi tekanan darahnya sudah 150/90. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, preeklamsi ringan. Soal nomor 4, seorang perempuan usia 28 tahun G2P1A0 hamil 9 bulan, datang ke rumah sakit mengeluh tadi malam jatuh di kamar mandi dan keluar darah dari jalan lahir berwarna merah kehitaman. Klien mengatakan rasa nyeri pada perutnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan umum lemah, tekanan darah 100/70, nadi 76 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit. Palpasi abdomen teraba tegang, DJJ sulit didengar. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Atonia uteri, B. Sisa plasenta, C. Plasenta previa, D. Solusio plasenta,
dan E. retentio placenta. Jadi, jenis perdarahan yang bisa terjadi pada usia kehamilan lanjut yaitu diantaranya plasenta previa dan solusio placenta. Kalau plasenta previa yaitu plasenta yang berimplantasi di atas atau mendekati ostium cervix interna, ditandai dengan perdarahan tanpa nyeri, darahnya merah segar, tidak ada kontraksi uterus. Kalau solusi plasenta yaitu terlepasnya plasenta dari tempat melekatnya yang normal pada uterus sebelum bayi dilahirkan. Tanda gejalanya antara lain perdarahan seketika yang disertai nyeri, darah berwarna merah kehitaman, uterus teraba tegang dan terasa seperti papan, palpasi bagian janin sulit ditemukan, DJJ sulit ditemukan dan bahkan sampai menghilang, dan serviks terbuka atau menutup. Soal nomor 5, Nyonya A usia 35 tahun, G4 P2A1, hamil 3 bulan, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh nyeri hebat pada perut bagian bawah dan mengeluarkan darah. Hasil pemeriksaan, keadaan umum lemah, tekanan darah 90/60 mm hidrogirum, nadi 70 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, pemeriksaan VT porsio menutup, nyeri goyang porsio positif. Diagnosis yang sesuai dengan kasus tersebut adalah A. solusio placenta, B. mola hidatidosa, C. abortus incipient, D. abortus imminens, dan E. kehamilan ektopik terganggu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, kehamilan ektopik terganggu. Nah sekarang kita lihat kata kuncinya dari kehamilan ektopik terganggu itu. Ibu merasakan nyeri hebat pada perut bagian bawah, kemudian mengeluarkan darah, keadaan umum lemah, dan nyeri goyang porsio positif ya. Jadi kata kunci dari kehamilan ektopik terganggu adalah kita bisa melihat dari nyeri goyang porsionya positif dan nyeri hebat pada perut bagian bawah dan mengeluarkan darah ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Lanjut soal nomor 6. Nyonya C usia 28 tahun, hamil 36 minggu, G1 P0A0, datang ke praktek mandiri bidan mengeluh sering buang air kecil, merasa terlalu banyak minum dan makan. Hasil pemeriksaan didapat TFU 36 cm, persentase kepala sudah masuk pintu atas panggul, DJJ 132 kali per menit, TTV dalam batas normal. Diagnosa yang tepat adalah A. polihidramnion, B. diabetes mellitus, C. diabetes insipidus, D. diabetes gestasional, dan E. gangguan ginjal. Jawaban yang tepat adalah yang D. diabetes gestasional. Jadi diabetes gestasional adalah salah satu tipe dari diabetes mellitus. Gejalanya yaitu perempuan yang tidak pernah didiagnosa diabetes sebelumnya, namun menunjukkan kadar glukosa darah yang tinggi selama kehamilan. Diabetes gestasional merupakan diabetes yang terjadi hanya selama kehamilan dan pulih setelah melahirkan. Penyebabnya adalah insulin tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 7, Nyonya H usia 40 tahun, usia kehamilan 24 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut, sekret vagina cair dan berbau, serta demam tinggi. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, DJJ 167 kali per menit, dan terdapat cairan ketuban keluar per vaginam. Diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah A. cervicitis, B. peritonitis, C. KPD, D. infartu, dan E. amnionitis. Jawaban yang tepat adalah yang C, KPD atau ketuban pecah dini, yaitu keluarnya air dari vagina ketika usia kehamilan di atas 22 minggu. KPD dapat terjadi pada usia kehamilan prematur atau usia kehamilan belum mencapai 37 minggu atau kehamilan cukup bulan atau usia kehamilan sudah memasuki 37 minggu. KPD disebabkan oleh infeksi pada selaput ketuban sehingga ketuban mudah pecah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 8, Nyonya M usia 25 tahun, G1 P0A0,
Hamil 36 minggu, datang ke bidan praktek mandiri. Ibu mengeluh mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU 30 cm, DJJ 180 kali per menit, HB 10, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan, B. Memasang infus RL, C. Resusitasi intrauterin, D. Konseling persiapan gawat darurat, dan E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Resusitasi intrauterin. Karena DJJ pada kasus di angka 180 kali per menit menunjukkan janin mengalami fetal distress atau takikardi. Kompetensi dan kewenangan bidan pada kasus kehamilan fetal distress adalah segera melakukan rujukan rumah sakit Ponek. Sebelum merujuk rumah sakit, bidan harus melakukan tindakan awal untuk stabilisasi atau pertolongan awal dengan cara melakukan resusitasi intrauterin. Cara melakukan resusitasi intrauterin adalah memastikan ibu mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, memastikan asupan cairan ibu memadai dengan pemberian cairan lewat infus, dan mengubah posisi ibu dengan memintanya berbaring di sisi kiri. Hal ini bertujuan mengurangi tekanan rahim pada vena besar dalam tubuh yang dapat mengurangi aliran darah pada plasenta dan janin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 9, Nyonya N usia 27 tahun, G1P0A0, hamil 8 minggu, datang ke puskesmas mengeluh sudah 2 hari mengalami flek-flek, serta mual dan muntah yang berlebihan. Hasil pemeriksaan menunjukkan keadaan klien anemi, tekanan darah 100/70, nadi 82 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, TFU setinggi pusat, dan HB 9. Pemeriksaan penunjang apa yang tepat untuk kasus tersebut? A. Pemeriksaan USG, B. Pemeriksaan fisik, C. Pemeriksaan bimanual, D. Pemeriksaan inspekulo, dan E. Pemeriksaan darah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Pemeriksaan USG. Karena pembesaran uterus tidak sesuai dengan usia kehamilan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa USG untuk mengetahui apakah wanita hamil atau tidak, menentukan lokasi janin apakah di dalam atau di luar rahim atau ektopik, menentukan usia kehamilan dan taksiran persalinan, mengetahui jumlah janin kembar atau tidak, mengetahui ada tidaknya kelainan seperti tidak terbentuk tulang kepala atau kehamilan mola atau hamil anggur. Jadi jawaban yang tepat adalah pemeriksaan USG. Baik, terima kasih. Itu tadi soal P3K tentang kehamilan patologi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar aku makin semangat buat videonya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk terus latihan soalnya karena tes P3K juga semakin dekat dan mudah-mudahan teman-teman bisa lulus P3K tahun ini. Oke, terima kasih, sampai di sini video aku. Ditunggu video selanjutnya. Bye bye.